Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsiti Safura, SKPK. Saya dosen di Fakultas Sarjana Politeknik Ekonomi Syariah Universitas Islam atau Ulum Jambi. Saya peserta PKBP yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Jambi tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semester ini kita belajar mata kuliah sosial hukum. Dan untuk mata kuliah sosial hukum ini saya mengambil satu semester ini. Perkenalkan nama saya Siti Fatura Aninta. Saya salah satu dosen di fakultas saya, Politeknik Ekonomi Syariah. Kemudian ada tujuan dari pembelajaran sosiologi hukum kita, yaitu yang pertama memahami pengertian sosiologi hukum. Yang kedua adalah menjelaskan objek kajian dari sosiologi itu sendiri, terus membedakan pendekatan normatif dan sosiologis. Kemudian yang keempat yaitu menyadari pentingnya hukum dalam kehidupan sosial. Kemudian kita lihat dari pengertian sosiologi hukum. Ada beberapa pengertian dari sosiologi hukum. Yang pertama bisa kita sebutkan bahwa ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Yang kedua, menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga adalah mengkaji efektivitas hukum di tengah masyarakat. Artinya, hukum itu tidak hanya teks, tapi juga praktik sosial. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang namanya sosiologi hukum ini adalah kembali lagi apa itu sosiologi? Sosiologi itu kan ada ilmu tentang kemasyarakatan. Kalau hukum itu bisa kita artikan sebagai aturan, ya kan? Aturan yang berkembang di tengah masyarakat. Itu yang secara lebih untuk mudah kita pahami adalah hukum yang berkembang di tengah masyarakat, itu yang dinamakan dengan sosiologi hukum. Kemudian kita lihat hukum ini ada dua perspektif. Yang pertama ada perspektif normatif atau yuridis. Yang normatif ini itu hukum sebagai aturan tertulis. Fokusnya adalah pada pasal, undang-undang dan teori hukum. Kalau secara undang-undang itu banyak undang-undang yang ada di negara kita, ya kan, termasuklah kalau pidana, KP, ya kan. Kemudian yang kedua ada perspektif sosiologis, di mana hukum ini sebagai gejala sosial, fokusnya pada perilaku masyarakat terhadap hukum. Sesuai dengan yang saya gambarkan tadi, yang namanya sosiologi hukum adalah hukum yang berkembang di tengah masyarakat, dari perilaku yang ada di tengah masyarakat itu sendiri. Ya, bagaimana dengan objek kajian dari sosiologi hukum? Sosiologi hukum ini dikaji ada 5 hal. Yang pertama adalah perilaku masyarakat terhadap hukum. Yang kedua ada efektivitas penerapan hukum, ada lembaga penegak hukumnya, kemudian ada konflik sosial dan penyelesaiannya, kemudian ada budaya hukum masyarakat. Baiklah, untuk beberapa materi mulai dari pengertian, kemudian ada hukum dilihat dari beberapa perspektif, kemudian sampai ke objek kajian sosiologi hukum. Untuk sampai di materi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apa sosiologi hukum penting untuk dipelajari? Jadi pertanyaannya, mengapa sosiologi hukum itu sangat penting untuk dipelajari? Baik, saya jawab pertanyaannya. Kita mencoba menjawab pertanyaan dari sosiologi itu sangat penting untuk dipelajari, ya. Karena yang kita tahu itu dapat membantu memahami hubungan antara hukum dengan masyarakat. Hukum itu tidak hanya berupa aturan tertulis saja, tetapi juga harus dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat agar efektif. Intinya, sosiologi hukum itu penting dipelajari karena memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum itu dapat berjalan lebih efektif. Lebih efektif dapat mewujudkan keadilan, ya kan, keadilan, ketertiban dan kesejahteraan sosial. Itulah mengapa kita sangat penting mempelajari atau harus mengetahui apa sosiologi hukum itu. Gitu. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Jadi kalau kita kalau kita kaji apa itu sosiologi hukum, jadi kita harus mengambil sosiologi hukum itu kan
ilmu kalau sosiologinya sendiri kan ilmu yang belajar tentang kemasyarakatan. Hukumnya berarti sesuai hukum aturan atau hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik itu membahas tentang perilaku yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Yang lain bagaimana? Bisa dipahami? Baiklah, untuk penutup sebelum kita tutup ya perkuliahan kita hari ini, ada kesimpulan untuk materi kita hari ini tentang sosiologi hukum. Yang pertama adalah hukum tidak bisa dipahami hanya dari teks. Yang kedua, masyarakat sangat menentukan keberlakuan hukum. Dan yang ketiga, sosiologi hukum membantu menjelaskan kesenjangan antara teori dan praktik. Baiklah, ya, pertemuan kita hari ini saya rasa cukup. Bahwa nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.